rekan-rekan sekalian, mari kita awali kegiatan pada sore hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, semoga kegiatan ini berjalan dengan lancar sesuai dengan yang kita inginkan bersama-sama. Itu aja, Mbak. Amin, amin, amin. Terima kasih Pak Marzuki. Oke kakak-kakak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita akan membahas tatap maya ya, modul 1.2, yaitu lakukan pembelajaran pemanfaatan sumber daya berbasis kekuatan dalam pemetaan pembelajaran PJOK ya. Kemarin kita sudah belajar tentang model refleksi ya. Di sana bapak-bapak, di kakak-kakak bisa membuat beberapa model refleksi. Kemarin sudah banyak yang mengumpulkan. Ada yang model segitiga, ada yang model 4F ya. Tapi ada yang sama kayaknya ya. Ada yang sama jawabannya semua dari beberapa peserta. Tapi saya harap tidak copy paste ya. Tidak apa-apa. Kita saling sharing. Ya. Ada hambatan enggak kira-kira kakak-kakak tentang yang kemarin? Saya rasa bisa dibungkus enggak? Alhamdulillah. Halo? Sudah. Bisa ya? Alhamdulillah tidak bisa. Ada yang ditanyakan? Enggak ada ya? Oke. Kita lanjut aja kakak. Saya akan coba share screen dulu tentang materi hari ini. Apakah kelihatan kakak-kakak? Ya. Iya, kelihatan, Bu. Iya, kelihatan, Kak. Kelihatan ya? Ya, Oke. ada. Oke, hari ini kita akan belajar modul 1.2 tentang pemanfaatan sumber daya berbasis kekuatan dalam pembelajaran PJOK. Biasa kesepakatan kita bersama dalam setiap pertemuan ya. Yang pertama, kita menyalakan kamera, terus mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat, klik raise hand ketika ingin bertanya atau ingin mengungkapkan pendapat. Terus gangguan teknis adalah wajar. Sambil ngopi boleh, Mbak ya? Ya? Ya gimana, Pak? Oke. Suaranya Kedengaran nggak? Bergema, Bu. Bergema. Kedengaran tapi bergema. Ini kedengaran nggak kakak-kakak? Jelas tidak? Masih? Masih bergema, Bu. Jelas kakak-kakak? Ya, jelas, Kak. Oke. Oke, saya mau untuk
kehadiran ini ya, kita tidak boleh tidak hadir selama 3 kali berturut-turut kakak ya. Ini ada satu orang, saya minta tolong kalau memang kenal dengan Bapak Mas Didin ya. Siapa Bapak? Suaranya Bu nggak keras. Pak Musmudin. Ada nggak Pak Musyajid? Musyajid. Kedengaran enggak kakak-kakak? Ya sudah Bu. Apakah di sini ada kenal dengan Pak Musyajid ya? Itu Bu, satu sekolah sama Pak Toto Bu, Pak Sia Toto Bu, SD 6 Pak Rambang Liru Syatoto. Bu. Iya Bu, satu sekolah mereka Bu. Di sini ada nggak Pak Syatoto? Pak Sia Toto tadi kalau nggak salah izin telat Bu. Ya, karena Pak Musyajid ini sudah 2 kali pertemuan nggak masuk deh ini. Terus LMS-nya juga kosong. Oh iya Bu ya. Kalau ada yang kenal ya di Rambang Biru minta tolong ya. Oke. Oke, kita 5 menit mencoba merenungkan kemana materi ini harus jalan ya. Jadi selama 5 menit ya. Kakak-kakak mencoba merenungkan LMS yang sudah kakak baca 1.2 ya. Apa yang kakak dapat di sana ya. Terus akan kita bahas pada hari ini. Oke. Capaian akhir pelatihan, guru memiliki perspektif pendekatan berbasis aset atau kekuatan, ya, asset based thinking atau bisa disingkat dengan ABT, ya, untuk meningkatkan kualitas pembelajaran PJOK yang berpihak pada peserta didik. Oke. Dari tujuan ini dari LMS, menurut kakak-kakak ABT itu apa kakak-kakak? Asset based thinking. Sudah baca LMS-nya kakak? Oke. Menurut kakak-kakak apa? Menurut saya itu merupakan aset atau kekuatan yang ada di sekolah atau lingkungan sekolah kita. Mungkin dari siswa berupa kemampuan siswa, kemudian aset yang lain daripada bisa alat-alat yang ada di sekolah barangkali. Dan Oke, benar sekali Pak Mutuki ya. Ya. Jadi pendekatan berbasis aset ini kita mengaitkan dengan aset-aset yang ada di sekolah untuk dikembangkan, untuk meningkatkan pembelajaran kita sebagai guru PJOK dari segi aset manusia, dari segi aset sosial, dari segi aset politik dan sebagainya. Nanti akan kita bahas satu-satu. Saya hanya ingin mengetahui bahwa kakak-kakak sekalian sudah mengerti bahwa pendekatan berbasis aset itu tujuannya kemana ya, kakak-kakak ya. Oke. Berikutnya, tujuan capaian umum
modul. Guru mampu memahami pendekatan berbasis aset atau kekuatan dalam mengolah pembelajaran untuk meningkatkan pembelajaran PJOK yang berimpact pada peserta didik. Capaian khususnya, guru dapat mengidentifikasi dan mendapatkan sumber daya dari berbagai sumber yang sah untuk melaksanakan pembelajaran PJOK. Terus dua, guru dapat menggunakan sumber daya secara efektif untuk meningkatkan kualitas pembelajaran PJOK. Nah, jadi di sini Bapak Ibu dapat mengidentifikasi aset-aset apa yang ada di sekolah ya untuk melaksanakan pembelajaran ya dan untuk meningkatkan kualitas yang ada di sekolah. Dari sini silakan Bapak-bapak ini kakak-kakak berpikir ya aset-aset apa yang dimiliki oleh sekolah ya. Oke. Kita lanjut kakak-kakak ya. Oke, sebelum saya ke materi slide berikutnya, saya ingin mencoba bertanya ke kakak-kakak. Coba kakak-kakak yang ini bertanya silakan raise hand-nya di laptop ya. Saya ingin tahu berbagai aset yang ada di sekolah kakak-kakak ya. Ya. Coba saya minta siapa yang mau duluan menyebutkan? Atau saya tunjuk ya? Tunjuk aja. Oke. Coba Kak Wawan ada? Ya. Ya Kak Wawan. Coba dari segi aset manusia, Kak Wawan bisa sebutkan di sekolah kakak itu seperti apa? Dari oke. Mencoba menjawab Bu. Ya. Dari segi aset manusia di sekolah saya itu terdiri dari beberapa guru, pegawai dan kebersihan termasuk Halo Kak. ya. Ada Bu suaranya Bu. Ada. Ya silakan Kak. Untuk aset manusia di sekolah saya itu terdiri dari beberapa guru, pegawai, Iya. keamanan, serta peserta didik dengan jumlah yang tertentu. Ada guru honor, PNS, P3K. Itu kalau jawaban saya. Ada Oke, aset manusia yang dimiliki oleh Kak Wawan ada guru dengan tingkat pendidikannya sama tidak Kak? Tingkat pendidikan rata-rata sama, ada beberapa yang sudah S2, S1, kalau pegawainya tingkat pendidikan rata-rata SMA. Pegawai tata usaha. Oke, berarti kakak-kakak sudah mengerti ya tentang ABT ini ya. Jadi nanti kita langsung aja apa yang akan kita lakukan pada modul ini. Ya, ini adalah agenda. Nanti kita akan mencoba diskusi selama 60 menit tentang beberapa situasi yang dihadapi di suatu cerita ini, nanti suatu situasi ini, dan kakak-kakak nanti bisa mengidentifikasi apa-apa saja aset-aset yang ada dalam situasi tersebut ya. Oke. Terus memanfaatkan aset yang ada di satuan pendidikan. Terus selanjutnya nanti penutup. Itu agenda yang akan kita lakukan pada tatap maya ini.
langsung di sini apa? Coba kita renungkan apa aset ABT tersebut ya. Apa pandangan terhadap pendekatan asset based thinking atau ABT ya. Kakak-kakak silakan buka di kolom chat, tuliskan pandangan kakak-kakak terhadap pendekat asset based thinking yang ada di sekolah kakak. Oke, kakak-kakak silakan buka kolom chatnya. Satu kalimat aja, pandangan kakak terhadap pendekatan asset based thinking. Silakan tuangkan di kolom chat. Silakan tuliskan pandangan kakak terhadap pendekatan asset based thinking ini. Ya kakak-kakak silakan mulai. Kak Nopi, silakan kakak isi di kolom chat pandangan kakak terhadap pendekatan asset based thinking. Pandangan saya, Kak Wawan, terhadap pendekatan aset, fokus terhadap aset yang Anda miliki. Kak Reza, pendekatan EBT di sekolah merupakan suatu hal yang penting guna menunjang proses pembelajaran PJOK karena kita dapat memanfaatkan kelebihan yang ada di sekolah kakak. Oke kakak, benar sekali ya. Kak Ajeng, pendekatan yang memusatkan perhatian atau fokus pada kekuatan untuk berpikir. Kak Ikram, guru harus mengenal siswa dengan cara berbincang dengan mereka sebelum pembelajaran dimulai atau selama waktu belajar. Kak Angga,
Menurut saya pendekatan yang dapat membantu dalam proses pembelajaran dan pengembangan di sekolah. Pak Marjuki, penggunaan pendekatan ABT dalam pembelajaran PJOK sangat bermanfaat karena membuat pembelajaran lebih menyenangkan, karena bisa memanfaatkan aset yang ada di sekolah, baik manusia atau benda. Menurut saya, pendekatan yang lebih berfokus pada kekuatan atau kelebihan Kak Egi mana? Belum ya? Kak Nani mana Kak Nani? Kak Putri. Dan ABT merupakan suatu hal yang sangat bagus agar dapat dimanfaatkan untuk melakukan perubahan dan mengoptimalkan sumber daya untuk meningkatkan pembelajaran yang berdampak pada peserta didik. Kak Nani, pandangan saya melalui pendekatan ABT adalah selalu berpikir positif dengan sumber daya di sekolah sehingga terciptanya aset yang berkualitas. Jadi fokus pada sumber daya manusia. Oke kakak-kakak, ABT itu ya sebenarnya pola pemikiran tentang pemanfaatan aset yang kita miliki. Jadi dengan aset yang kita miliki, kita mempunyai kerangka pemikiran ya untuk pemanfaatannya guna membuat pembelajaran yang lebih berkualitas atau mencapai tujuan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah ya. Apa keistimewaan based thinking ini kakak-kakak? Suaranya putus-putus, Mbak. Oke, ada yang bisa jawab apa keistimewaan dari asset based thinking ini? Mungkin Oke, siapa yang bisa menyajikan keistimewaan dari asset based thinking ini? Coba Kak Putri ada? Iya, Kak. Yuk, Kak Putri, Ya, apa keistimewaan dari based thinking ini Kak? Kira-kira menurut eh, Kak? menurut saya, Kak ya, pertama kita bisa mengidentifikasi dan mendapatkan sumber daya dari berbagai sumber yang di sekolah kita, Kak ya. Ya, Kemudian dengan kita mengidentifikasi dan memanfaatkan sumber daya yang di sekolah kita bisa mengajar atau melakukan perubahan dan bisa mengoptimalkan pembelajaran bagi peserta didik.
Seperti itu, Kak. Halo Kak. Iya, Kak. Jelas nggak suaranya tadi, Kak? Ya Kak Putri? Jelas suaranya? Iya jelas. Lanjutkan Kak. Iya. Jadi pertama tadi keistimewaannya kita bisa mengidentifikasi terlebih dahulu apa saja yang menjadi sumber daya di sekolah kita, seperti itu. Setelah kita bisa mengetahui apa saja sumber daya yang kita miliki di sekolah kita bisa melakukan perubahan dengan mengoptimalkan sumber daya tersebut untuk meningkatkan pembelajaran yang ada di sekolah kita supaya berdampak kepada peserta didik kita itu sendiri, Kak. Seperti itu. Oke, terima kasih Kak Putri ya. Jadi keistimewaan benar kata Kak Putri tadi ya. Keistimewaan dari ABT ini di mana guru menjadi seorang yang memiliki kemampuan ya untuk bisa menginovasi dan meningkatkan kreativitasnya dengan memodifikasi alat ataupun bekerja sama untuk mendukung pembelajaran di sekolah. Jadi kita lihat situasi yang ada di sekolah itu ya, ada apa di sekolah tersebut ya. Misalkan sumber daya manusianya seperti apa di peserta didik tersebut. Apa yang bisa dikembangkan di daerah tersebut untuk meningkatkan performa peserta didiknya ya. Misalkan kalau di daerah pegunungan ya, misalkan peserta didiknya itu memiliki eptumek yang tinggi ya. Kalau di daerah yang di ketinggian itu ya, mungkin itu bisa untuk diambil apa namanya peserta Lari didiknya jarak itu jauh. menjadi pelari misalkan kan di situ, ataupun di daerah pantai itu misalkan di situ aset sumber daya manusianya misalkan anak peserta didiknya itu bisa apa namanya bisa dididik untuk menjadi misalkan pemain voli pantai misalkan di situ ya. Itu dari segi aset peserta didik. Kalau dari segi aset lingkungan ya, di situ juga bisa dimanfaatkan ya. Misalkan ini kalau misalkan di daerah Semendo itu misalkan kalau lapangannya itu tidak rata itu bagaimana pengelolaan asetnya kakak-kakak kira-kira untuk bermain bola misalkan bisa nggak kira-kira? Oke Kak Reza. Kalau sepak bola rasanya nggak bisa. Halo. Halo Kak, apakah kedengaran? Iya, Bu. Beneran, Bu. Apa aja ini? Sorry Kak ya, ini ada kendala teknis sebentar. Kita kelas sebentar. Ini.
Apakah slide-nya berpindah, Kak? Belum Kak, masih di Belum, Bu. keistimewaan sama best thinking. Maaf, Kak ya, ini ada kendala sebentar. Kakak-kakak coba kakak buka LMS, di sana ada situasi 3, 4, 5 ya. Bisa dibuka kakak-kakak LMS-nya. Nanti saya bond ya untuk membentuk diskusi ya. Nanti kelompok 1 membahas tentang situasi 3 ya. Ketemu nggak kakak-kakak di LMS? Yang elaborasi isi, Bu ya. Di LMS-nya buka, coba. Yang mana Kak? Yang situasi itu Kak? Evaluasi isi ini bukan? Elaborasi isi. 1.0 berapa itu, Pak? Halo Kak, Ya. 1.2b ya. 1 berapa Kak? 1.2b ya? 1.2, Kalau aku 1 modul 1.2. B. Oke, coba Kak Wawan ini apa namanya? Share screen LMS-nya. Bisa nggak? Ada HP, bentar. Halo Kak, Buka deh HP kita buka soalnya. LMS ya. Saya coba. Satu titik dua. Ketemu nggak Kak LMS-nya? 1.2 B. Benar, Kak? 1.2 2 B. ya. elaborasi isi. Lanjut Pak, klik aja lanjut Pak. Ada pokoknya yang ada situasi 3 Mau isi Situasi- survei dulu Kak ini Kak? apa? Isi lu survei. Mau isi survei dulu? Iya Kak. Ada 5 itu. 1, 2, Ada soal 5 Tiga. Kak jawab dulu. 4, 5. Klik selanjutnya aja Kak. 6, Klik Ada 6. selanjutnya. 6. Tidak bisa, itu dikumpul Nggak ya, Bisa Pak. harus diisi. Harus diisi Dikumpul, dulu Kak. Kak itu Kak. Oh ya, nanti saya coba share dari sini ya. Harus Kakak-kakak diisi dulu silakan baru bisa screenshot selanjutnya, aja Kak. nanti. Ntar Kak ya. Hmm. Ntar Kak ya, sabar ya. Ini belum kebuka.
Di LMS kakak belum kebuka 1.2 tentang refleksi pembelajaran pemanfaatan sumber daya berbasis kekuatan. 1.2 D. Kebuka nggak kak? Belum Kak, harus jawab Belum. survei dulu Jawab Kak. dulu 1 ke 2 B Harus- dulu ini. Iya, pencet aja surveinya Iya, Kak. Itu ada pertanyaan itu tuh, sama kayak yang dibagi Pak. Ini Kak Helena. cuman kan ada isi dulu, baru baca next. Ini banyak soalnya ada 6. Bentar kak ya. Oke. Ya, coba kita bagi ya. Kebuka nggak kak? Belum ke situ, Mbak. Oke. Oke. Ini kelihatan nggak kak? Ini situasi 3. Bisa kakak screenshot atau foto untuk bahan diskusi kita nanti ya. Ini untuk kelompok 1 nanti ya. Ada kakak-kakak? Kelihatan nggak? Coba dibesarin dikit Pak. Kelihatan. Kelihatan ya? Ini kelihatan nggak? Agak besar dikit lagi. Bisa nggak Kak? Enggak bisa. Kelihatan kak? Temen udang kejingoan kan Opi ya. Yo, Ini ndak kejingoan. nggak jingonya Tok. Temen udang kejingoan ya. Yo, jelas Tok. Jelas kak? Enggak Itu kelihatan, Mbak. situasi 3. Kosong itu, Kak. Kosong Kak. Ada kak? Kosong. Ini ada? Ada. Ada, cuma Di bawah itu ada ininya ya. Inilah yang akan kakak diskusikan. Aset, pemanfaatan aset dalam pembelajaran PJOK yang berpihak kepada peserta didik dan keterangan. Dari yang situasi yang terjadi di situasi 3 ini. Ini kakak ya. Kelihatan nggak kak? Loh, enggak kebaca, Mbak. Iya. Ya, screenshot. Aku screenshot dulu Mbak. Iya. Silakan Tuh. kak. Bentar. Biar bisa dilihat. Kalau bisa dikirim di WA, kalau bisa itu biar. Aku kirim. Iya. Sudah kak? Bentar. Sudah. Itu sudah saya kirim, Bu. Sudah saya Oke, kirim di lanjut WA. ini ya. Terus lanjutannya sudah bisa Iya. ya. Kok bisa sampai ke situ, Jak? Situasi 3 kita Aku ke langsung situasi selesai ngisi itu. 4. Kelihatan enggak kak? Oh, diisi dulu itu. Iya, diisi dulu. Enggak apa-apa diisi kan? Nanti kak kita buka Iya. forum diskusinya. Boleh lah Reza nih. Silakan Kan kakak survei tadi. lihat dulu situasi ke 3 dan 4. Ini situasi 4 kak. Lari buka. Bisa kak? Ada? Iya. Ini situasi 4. Sudah kak di screenshot? Sudah dikirim semua sama itu Kak Eja, Bu, file Sudah ya? PDF-nya. Situasi Sudah. 5 sudah? Sudah juga itu kayaknya. Sudah Kak. Sudah di 45. Sudah semua itu. Oke ya kak, saya 45 sudah admin Kak. ya. Tolong nanti silakan gabung ke
Saya bagi menjadi ketiga kelompok ya kak ya. Silakan nanti masuk. Saya acak ya. Ya silakan kakak-kakak. Kerja kelompok. Apa gimana nih? Pak Marzuki silakan join ke bergabung ke kelompok kak. Pak Marzuki. Ke kemana nih? Gabung Ada di ke sana bacaan kelompok bergabung 2 itu Pak. ya? Dia klik Gabung ya? bergabung di sana ada. Oke. Kak Adri Hadri silakan bergabung ke kelompoknya. Belum ada ini, Kak Lena. Silakan bergabung Kak Adri Hadri. Ada tulisan bergabung. Kak Ikram silakan bergabung Kak Ikram ke kelompok. Ya kak, lagi gangguan ini kak. Ada? Astaga, mana ini? Ada ibunya. Dari mana benar? Ah, itu ada ibunya. Breakout. Yang mana ini suruh gabung? Banyak kan disuruh gabung. Breakout 1. Nah, tinggal berdua lagi, Bu. Jadi kemana-mana ini. Astaga. Kak Egi. Apa? Iya, nak marah tete nih yang dia. Ada pipit deh sini. Ini pipit. Apa? Minum. Asuhan ke nak minum? Nah, ini ganti lagi.
Kak Reko sendirian?
Oke, kakak-kakak. Sudah kembali semua belum? Sudah, Bu. Oke. Oke. Oke, kelompok 1. Silakan. Moderatornya. Terus. Kelompok 1. Kelompok 1 ini kita, Jak. Iya, Jak. Lah tadi masuk breakout room-nya siapa kelihatannya? Breakout 3. Breakout 3 kita tadi, Jak. Breakout 3 berarti studi kasus berapa? Itu, Kak. Breakout 3 studi kasus 5, kakak. Ya Allah. Salah. Kami buka studi kasus situasi Bisa nggak? 3, Kak. Ya Allah. Breakout 1 ini situasi 3, breakout 2 situasi 4, breakout 3 situasi Oke, baca 5. dulu. Ulang lagi namanya, Jak. Kami tadi yang itu, Bu, yang Pak Gerak tadi kami. Apa? Pak Gerak kami baca tadi. Situasi Jadi Pak Gerak kalau nih baca. Lagi dulu. Oke. Bentar Kak. Kami buka Bentar, Kak, studi. kami- Bisa nggak breakout lagi? Jadi yang kelompok 1 breakout 1, Kak ya? Ya. Yang breakout Aku kelompok 1 berapa, situasi Kak? 3, kakak. Kak Toto, Berarti bukan kita, Jak. Kak, aku Tidak, kelompok terakhir kita, berapa? Jak. Aku breakout Saya 3. breakout 5 menit lagi ya, Kak. Aku lagi Iya, jalan, oke, Kak. oke. Berapa aku? Nopi. Kasih lagi, Kak. Nopi Pak aku, Raja, Kak. Pak Gerak. Masuk Pak ke Gerak. breakout dulu, agak dibuat lagi sama Kak ini, Kak Lena. Coba dibuat lagi Kak breakoutnya Kak. Jadi ada langsung masuk baik. Berarti kita yang ke-5, Jak. Situasi 5, Jak. Nanti kelihatan ya, Kak. Ini ya. Aku piro. Kasih 5 menit lagi ya, Kak. Oke, Iya, siap. Kak. Kak. Iya, 5 menit. Iya, 5 menit, Kak. Oh, Kak Toto, Oi, aku kelompok berapa? masuk baik ke breakout itu nugget diundang. Mana? Bro? Aku lagi di jalan, Kak. Soalnya jadi aduh ini. Breakout 1 itu Bu Ajeng tadi nah sama Nopi. Awak dengan ibu. Baca ini. Oke, kakak silakan masuk. Satu lagi. Breakout 2, aku nggak mana ini. Ayo, Kak Ajeng, silakan gabung. Nggak muncul, Bu. Ya, Kak Ajeng silakan gabung. Nggak muncul ininya, berikutnya. Kak Tadi Ajeng. satu tadi saya. Coba klik join 1. Di mana? Jangan 1, Kak Ajeng. 1 ini. 3, 2. Satu lagi. Breakout 2. Tadi satu. Salah Break. masuk ini. Oh, Bu. sudah salah masuk ini. Belum. Tadi satu aku, Kak. Tadi lah sudah dicari. Breakout apa, Bu? Situasi 3. Astaga.
Saya breakout 3 tadi, Kak. Kak, tadi saya breakout 3, Kak. Tapi ini di inputnya di breakout 1. Enggak apa-apa Kak, sistem teracak lagi Kakak berarti kalau di breakout 1 ya? Oh ya. Kak Angga dan Kak Reza di breakout 1. Silakan. diacak lagi, Bu. Berarti tentang situasi 3. Bu, ini saya breakout berapa, Bu? Diacak lagi, Pak. Kenapa masuk ke sini? Hah? Kan diacak kembali. Diacak lagi. Sistem. Ya silakan berdiskusi kakak-kakak. Berarti ini situasi 3 ya. Situasi 3, Kak ya. Oh ya. Ya, lanjut. Oke, terima kasih, Kak. Ini ada Kak Nani, silakan. Perasaan tadi ada Bu Ajeng, cuman kemana Bu Ajengnya? Bu Ajengnya kabur. Jadi kami bahas yang mana, Bu? Yang Pak Gerak tadi, Bu? Situasi 3 tiga, ya. kakak. Iya, berarti iya Pak Gerak tadi. Situasi 3. Nih. Kelihatan Kak? Enggak. Nanti saya coba share. Silakan Kak berdiskusi. Apa saya harus keluar? Untuk buka, Bu. Tidak. Ada ya? Tuh. Oh, ada, Bu. Situasi 4. Nah, Situasi Tadi kasus 3. situasi 3. ya tadi lah baca situasi 4 tadi. Berarti ini diacak lagi tuh nih. Iya. Baca lagi. Kelompok baru. Apa habis? Lah, Yang situasi 3 ini berarti dibaca. Iya. Iya, situasi 3. bukan jadi sekelompok ini. Sekelompok Iya, kita yuk. Nah, lah kemana lagi kenapa tadi? Diacak lagi yuk oleh sistem. Ini masalah Pak Gerak kebun kopi tadi nih. Kebun kopi, balik ke kebun kopi. Berarti lah dapat tadi kan jawabannya? Belum ya? Belum. Bingung nanti itu ke Berarti Mas, ya, ini. lingkungan ya, asetnya lingkungan. Asetnya lingkungan, manusia, sama politik. Oh banyak 3 ya. Lingkungan. Politik kan ada kerjasamanya tadi, Pak. Yo, Jalin manusia. kerjasama ya. Politik. Ya, sama lingkungan. Berarti, yo lingkungannya Kebun kopi. kebun kopi. Ya perkebunan lah, perkebunan. Ya. Ya, kebun kopi. Berarti ini keterangannya untuk ini ya, untuk bikin kopi Digunakan Bukan. untuk jalan tadi. Untuk apa ya tadi? Jalan. Kaki kegiatan apa? Iya. Pramuka. Oh, Aman kalau di sini tuh untuk jalan apa? kaki Membiasakan Dan siswa bersepeda. ini. untuk belajar di luar ruangan lah. Belajar luar Outbound ruangan ya. ya. Oh, Di luar ruang lingkungan alam. untuk belajar di luar lingkungan. Di luar ruangan lah. Ya. Ini apa tuh? Olahraga rekreasi ya. Masuklah itu. Ya Oh. Ininya manusianya manusianya nama uang ini apa itu maksudnya?
Kepala sekolah ada. Kepala sekolah sama Sekolah Pak ada. Gerak. Pak Gerak sama peserta didik. Gerak sama kepala sekolah, pemilik kebun. Pemilik kebun ya, sama peserta didik. Gerak. Ya. Satu lagi ada orang tua peserta didik. Siswa. Orang tua. Apa keterangannya? Ngapain dia nih? Apa maksudnya keterangan ini? Apa maksud tujuannya itu? Iya, untuk ngapa rombongan itu, Cik Tenah? Kepala Kalau sekolah, tujuannya yang itu tadi sama baik yang apa? Untuk belajar. Kegiatan belajar di untuk luar ruangan, di alam. untuk kegiatan pembelajaran. Pelajar di luar hari kan? Di luar ruangan ya. Ruang. Politiknya ingin menjalin kerjasama dengan pihak perkebunan. Jalin kerjasama dengan mungkin masalahnya masuk keterangan apa itu masalahnya? Keterangan politiknya? Enggak, masalah seperti pihak kebun tidak mengizinkan termasuk masuk ke keterangan apa tidak ya? Masuk ke bela kalau termasuk masalah tapi itu kan keterangan iya. juga. Karena kan tidak disetujui kan izin itu kan. Cuman mengajukan dia tuh. Jadi ditulis apa keterangannya? Ya. Pak Angga nyatat, Mangga. Udah dicatat? Udah. Yo. Ya, pokoknya yang nyatat itu lah moderatornya. Tidak, aku lagi main ini. Pedih ya itu. Jadi tulis apa kita keterangannya nih? Keterangan yang pertama tadi apa? Apa pertama tadi Pak Rizal? Lingkungan. Mana? Lingkungan. Manusia. Terakhir politik. Itu keterangan itu nak satu-satu apa keseluruhan? Nah, keterangan yang politik ya. Untuk politik, apa ini? Apa tidak di ini kebaik keterangan tuh di satu kebaik untuk keseluruhan itu mencakup empat tadi tidak? Tidak, siko kita nih. Satu-satu. Iya, kita tulis 4 ya 4 galau. Kita tulis cuma lingkungan sama manusia sudah. Itu baik kita ini ke. Yo, maksudku dikit baik, tidak usah nak banyak-banyak. Maksudku yang penting politik tidak usah lah ya. Kita lingkungan dengan manusia Jadi lingkungan sama manusia yang nggak pasti. Lingkungan sama manusia kan. Yang pasti kan. Nah, itu pasti kalau masalah lingkungan. Kate masalahnya olehnya tuh. Yo. Olehnya. Nah, berarti keterangan manusia tadi ini. Manusia tadi ini apa? Pak Kepala Sekolah, Pak Gerak, pemilik kebun. Pemilik kebun sama orang tua kan. Ada peserta didik, peserta didik. Ya. Keterangannya ini apa? Untuk belajar di lingkungan ini ya. Lingkungan luar ya. Luar. Nah, kalau lingkungan tadi dapat digunakan untuk jalan kaki dan bersepeda. Ada saja. Atau kegiatan belajar di luar. Sama jawabannya dengan yang itu jadi. Sama ya? Lingkungan tadi ya, lingkungan. Pemanfaatannya kebun kopi kan. Dapat digunakan untuk pembelajaran PJOK. Ya. Nah, pemanfaatannya digunakan untuk ada juga ini dimanfaatkan juga untuk perjalanan kaki atau sepeda agar menuju sekolah lebih cepat. Nah, itu masuk kemana tidak tahu masuknya. Keterangannya tuh. Iya, mungkin karena bisa masuk keterangan. Karena dengan ada kebun itu bisa juga mempercepat perjalanan kaki atau sepeda, mempersingkat
maksudnya menuju ke sekolah itu ya. Sepeda untuk sampai di sekolah ada. Lingkungan dapat digunakan untuk, berarti bukan untuk pembelajaran PJOK lingkungan tadi digunakannya. Ide awalnya itu. Hah? Ide awalnya. Lingkungan tadi kan? Iya. Lingkungan, terus pemanfaatannya. Iya. Pemanfaatannya itu pertama itu ide awalnya untuk pembelajaran PJOK. Iya, karena dia termasuk jalan tadi, jalan Ya. lari. Jalan apa? Termasuk apa jalan kan tadi? Jalan Oh, baru sepeda. keterangannya untuk ini. Keterangannya untuk perjalan kaki tadi. Untuk kegiatan pembelajaran di luar tadi. Yang ini Yang tadi ya, Bu. Manusia, kalau manusia berarti Habis waktu. Habis apa? Akan balik. Habis itulah balik ke Luwong sini. Itu udah masuk. Nah, jadilah Kak. Jadilah. Angga pindah ke mana Angga? masuk ini, Pak, apa? Room 1. Oh, 1 ya. Jadi apa? Saya jadi ketiga nih. Kan ada jawabannya sudah ada kita kan, Pak. Ini jadi bikin baru. Oke, Sama. kakak-kakak sudah bergabung semua belum? Sudah, Kak. Sudah. Kak. Oke. Ini Kak Egi masih di breakout 2. Udah masuk belum Kak Egi? Kak Egi masuk kembali ke panggilan utama. Lagi naik mobil. Kak. Lagi nyupir mobil. SDL hotel tadi. Kak Egi kembali lagi Kak Egi. Cak balik, Kak. Kembali ke jalan yang benar. Balik. yang benar. Oke kakak-kakak ya. Saya stop dulu. Tolong presentasikan dengan baik kakak-kakak ya. Ya, karena kita direkam oleh BGP ya kakak-kakak. Oke, silakan kelompok 1. Siapa moderator? Itu Pak Angga itu. Pak Angga moderatornya, Bu. Ya, silakan Kak Angga. Ini yang penyampaian materi ini ya, Pak Reja ya? Ya. Situasi 3. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan kami dari kelompok 1 ingin menyampaikan. Perkenalkan nama-namanya kakak. Halo? Ya, perkenalkan nama-namanya kakak. Saya akan mengenalkan nama-nama dari kelompok 1 kami. Pertama ada Pak Edo. Yang kedua Pak Reza. Bu Nani. Yang ketiga Ibu Nani. Ya. Setelah penyampaian materi akan disampaikan oleh Pak Reza tentang situasi 3. Oke, Kak Reza. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini kami tadi mengamati tentang masalah yang terjadi pada situasi 3. Iya. Yang pertama itu ada aset. Aset di sini, aset yang ada di sini yang setelah kami amati tadi itu ada aset manusia, itu ada Pak Gerak, kepala sekolah, kemudian peserta didik, kemudian pemilik perkebunan, dan satu lagi ada orang tua peserta didik. Iya. Kemudian yang kedua ada aset lingkungan, ada perkebunan kopi. Terus untuk pemanfaatan aset sendiri itu di antara aset manusia tadi itu pemanfaatannya itu ada bernegosiasi dengan pemilik kebun kopi itu untuk kepala sekolah. Kemudian pemanfaatan aset yang dilakukan oleh Pak Gerak itu
adalah adanya ide untuk memanfaatkan perkebunan kopi tersebut untuk digunakan sebagai untuk proses pembelajaran PJOK Di ruang. ya di luar ruangan. So, kemudian orang tua peserta didik itu mereka diajak untuk menjaga keselamatan dan keamanan peserta didik ketika menuju sekolah saat melintasi perkebunan kopi. Oke, Kak. Oke. Dan satu lagi itu ada aset lingkungan itu pemanfaatannya itu untuk digunakan untuk proses pembelajaran PJOK di luar ruangan seperti outbound atau olahraga rekreasi, kemudian juga bisa dijadikan untuk jalan cepat untuk menuju sekolah alternatif, dan juga untuk pembiasaan diri pergi ke sekolah dengan jalan kaki dan bersepeda. Mungkin pemaparan dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk kelompok 2 dan kelompok 3 untuk memberikan umpan balik ke kelompok 1, silakan Kak. Wakil dari kelompok 2 siapa? Oke, kelompok 2 memberikan umpan balik ke kelompok 1. Kelompok 2, Bu ya? Ya. Salah satu aja siapa, silakan. Gap. Siapa Kak? Kelompok 2. Baiklah, terima kasih. Saya dari kelompok 2. Yang umpan baliknya menurut saya itu sangat bagus dalam pendidikan di luar ruangan yang dilakukan oleh Pak Gerak, karena memotivasi anak untuk gerak aktif atau gerak lokomotor ya, bersepeda. Tetapi sangat disayangkan sekali apabila Pak Gerak ini juga tidak bisa mempunyai mengambil keputusan, karena itu berada di tangan kepala sekolah, dan sikap kepala sekolah dengan adanya ide dari Pak Gerak tersebut harusnya lebih maksimalkan untuk bernegosiasi baik dengan pemilik kebun kopi agar terlaksananya ide dari Pak Gerak tersebut untuk anak lebih aktif lagi, lebih mandiri. Terima kasih, mungkin itu saja dari kami kelompok 2. Oke, terima kasih Pak Syatoto ya. Kelompok 3 untuk memberikan umpan balik. Wakil dari kelompok 3 silakan. Ya Pak Adli. Pak Ikram. Oke, kelompok 3. Silakan memberikan umpan balik terhadap kelompok 1. Saya mewakili teman-teman kelompok 3. Nama saya Marzuki. Apa yang disampaikan oleh kelompok 1 tadi mengenai situasi berapa tadi? Situasi 3. Seharusnya terjadi kolaborasi atau kerjasama yang baik antara sekolah, kemudian lingkungan masyarakat, siswa dengan pemilik kebun kopi. Seandainya bersikeras pemilik kebun kopi tidak memberikan tempatnya untuk bekerja sama dengan siswa atau sekolah, karena bisa jadi nanti lingkungan tidak mendukung apa yang menjadi pekerjaan di kebun kopi tersebut. Oleh karena itu harus ada upaya dari kepala sekolah, guru-guru di situ. Mungkin kan bisa jadi kalau dalam suasana lingkungan kemungkinan ada juga yang ada keluarganya bekerja di situ. Jadi seandainya terjadi kolaborasi yang baik antara sekolah kemudian pemilik kebun kopi, otomatis pemilik kebun kopi itu memberikan kontribusi kepada sekolah atau anak didik yang ada di lingkungan sekolah tersebut
dalam pembelajaran PJOK dan itu mendukung dalam peningkatan pembelajaran di sekolah tersebut. Demikian. Oke, Pak Marzuki, terima kasih atas umpan baliknya ya. Oke, dari sini ada situasi kasus 3 ya. Di sini saya hanya ingin mengetahui apakah kakak-kakak sudah bisa mengidentifikasi, berpikir apa yang digunakan dalam situasi tersebut. Ternyata alhamdulillah paham semua ya dari kelompok 1 ini ya. Terus sudah bisa mengidentifikasi aset-aset apa saja yang terjadi di studi kasus 3 ini. Terus dapat menjelaskan strategi apa yang akan dikembangkan berdasarkan pendekatan berbasis aset dalam situasi tersebut. Oke, terima kasih kelompok 1. Kita kasih jempol dulu untuk kelompok 1 ya. Oke. Lanjut kita ke kelompok 2. Kelompok 2. Silakan, siapa moderatornya? Kenapa menghilang semua ini? Kelompok 2. Ya, baik. Saya akan jadi moderatornya, Kak. Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 2 dengan anggotanya, yaitu saya sendiri, Putri Indah Gebi Rahmawati, berikutnya Pak Syatoto Banwaji, yang ketiga Ibu Ajeng Dwi Sahara, yang keempat Pak Egi Aidil Gibson, dan yang kelima Pak Rekos. Di sini yang akan memaparkan hasil diskusi kami tentang situasi 4 itu nanti akan disampaikan oleh Pak Syatoto. Kepada Pak Syatoto kami persilahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami mendapatkan tugas berdiskusi mengenai situasi 4, yang dimana setelah kami diskusi terdapat aset manusia, yang itu pertama kepala sekolah, wakil kurikulum, Sapras, guru PJOK, komite sekolah, dan satu lagi penjaga sekolah. Nah, pemanfaat aset di sini termasuk aset kolaborasi yang kurang efektif, di mana para orang tua mengkritik dengan adanya pemanfaatan dana yang kurang maksimal yang dilakukan antara guru PJOK maupun Sapras. Orang tua tersebut menginginkan kolaborasi yang efektif, di mana donatur sudah pendanaan dari orang tua dan donatur tersebut harusnya dimanfaatkan secara maksimal untuk pemanfaatan olahraga, karena sangat ingin mendukung pembelajaran PJOK itu berjalan dengan efektif dengan alat-alat yang lengkap. Terima kasih, mungkin itu saja dari kelompok kami yang bisa kami sampaikan. Jadi Ya, terima kasih, Kak. ada dua aset kolaborasi yang kurang efektif gitu, Bu. Jadi Aset ini manusianya ya. Iya. Oke, kita ke kelompok 1. Silakan kasih umpan balik ke kelompok 2. Kelompok 1. Pak Angga gimana, Pak Angga? Kak Angga, Kak Edo, Kak Nani ya, kelompok 1 ya? Enggak. Lanjut, Kak. Yang lain Ini berbicara. ini Bu, umpan baliknya materi ini atau ke Dari yang disampaikan oleh kelompok 2.
Biar Pak Angga aja lah mewakili. Lempar. Ayo Kak, yang lain tolong on cam dong. Ya, kalau diskusi kita on cam On mic. kakak-kakak ya. Ya. Oke, kelompok 1 silakan. Kak Angga, silakan. Kak Edo, Kak Angga, yang mana ini? Ayo Kak, waktu berjalan. Oke. Ayo Kak Edo. Angga. Kelompok 3 dulu apa? Oke. Umpan balik dari saya untuk kelompok 2 sangat jelas ya. Kalau di materi yang di situasi 4 nih, untuk penjelasannya ini kan antara guru olahraga dan wakil bidang kurang kompak untuk masalah kunci. Jadi kalau intinya kalau mau menggunakan peralatan olahraga itu mereka saling lempar di mana kunci intinya kan. Jadi kalau menurut saya ada apa? Guru atau guru olahraga itulah yang memegang kunci olahraga, kunci gudang. Jadi tidak saling lempar. Ya mungkin ada tambahan dari Pak Angga ya. Ya. Atau Bu Nani ada yang bisa menambahkan? Pak Reza. Oke, kita lanjut ke kelompok 3 Kak. Silakan kasih umpan balik. Silakan Pak Wawan. Moderatornya siapa? Jangan Pak Marjuki lagi. Ya, yang lain Pak Wawan, Pak Ikram, Pak. Ya. Siapa lagi tadi? Ya. Moderator ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin memaparkan pertama-tama mengenalkan diri dulu. Nama saya Novi Kurniawan. Ada Pak Wawan, ada Pak Marjuki, ada Pak Ikram. Satu lagi Pak siapa Pak? Lupa nama kelompok. Lupa nama satu lagi Pak. Yang akan memaparkan pematerinya Pak Adri. Pak Adri, Pak Wawan yang memaparkannya. Pak Wawan yang buat Pak Wawan, Pak. Oke, Pak Adri. Wawan, ya Pak Wawan. Wawan yang ngetik. Untuk Pak Wawan kami persilakan. Kalau sudah diketik boleh di share screen aja Kak. Muncul itu. Ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wawan Priyatna mewakili kelompok 3 akan memaparkan atau menyampaikan hasil diskusi kami tadi mengenai situasi 5. Dari hasil diskusi yang sudah kami diskusikan, bahwa dari situasi 5 ini ada 2 aset yang kami dapat, yaitu aset sosial dan manusia. Di mana aset sosial itu Bu Hayati berbagi pengetahuannya dan pengalamannya setelah mengikuti kegiatan PPKG PJOK kepada rekan-rekan guru PJOK melalui MGMP tingkat kabupaten. Karena disampaikan melalui diskusi di forum MGMP. Diskusi berjalan cukup hangat, masing-masing menyampaikan pendapat dengan berbagai argumennya masing-masing. Kemudian kepedulian salin antar anggota MGMP. Selanjutnya
di aset 2 kami dapatkan itu aset manusia, yaitu Bu Hayati yang bisa membagi ilmunya. Bu Hayati bisa membagi ilmunya melalui kegiatan MGMP atau webinar di sekolahnya. Sekian yang kami dapatkan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan kelompok 1 memberikan umpan balik ke kelompok 3. Siapa yang lain? Kelompok 1. Ya Bu, saya ini Ya, Kak Angga. melihat ya sepertinya Bu Hayati sudah baik karena dia bisa membagikan hasil yang dia dapat kepada rekan-rekan gurunya agar rekan guru bisa berkolaborasi dan bisa lebih menjadi efektif, Bu. Saya rasa sudah sampai itu, Bu, kelompok 1, Bu. Oke, jadi berarti sudah bisa Kak ya, apa aset yang mengidentifikasi aset-aset apa yang terjadi dalam situasi ini ya. Terus bagaimana hubungan antara aset tersebut untuk menambah suatu peningkatan kualitas dalam suatu sekolah ya. Ini ya, dari segi lingkungan, dari segi politik, dari segi sosial, dari segi budaya ya. Terus saya minta satu lagi umpan balik dari kelompok 2 untuk kelompok 3 dari kasus 5 ini. Ya silakan. Mungkin itu bisa disampaikan oleh Kak Gaby sama Kak Ajeng di berdua atau Kak Rekod. Silakan Kak Gaby dan Kak Ajeng. Baik, saya Ajeng Dwi Syahara, Bu, mau memberikan umpan balik kepada kelompok 3. Dari kelompok kami, menurut kami, tindakan yang diambil oleh Ibu Hayati sangat baik. Situasi seperti itu, menurut kelompok kami, sebaiknya memang diadakan seperti pengimbasan seperti itu kepada teman-teman yang lain, supaya berbagi ilmu. Kemudian dapat menambah minat dari guru-guru yang lain bahwa, oh ini PPG ini nggak sulit gitu, dapat menambah ilmu yang lain. Jadi hubungan antara aset manusia dan aset sosial itu berkesinambungan. Terima kasih. Oke ya, oke. Dari diskusi kelompok ya, terus dari pendapat kakak-kakak tadi ya, terus dari kasus 5 tadi, berarti di kasus 5 itu bisa menggerakkan komunitas MGMP ya, berarti ya, dari Ibu Hayati tadi ya. Terus bisa meningkatkan peran peserta yang aktif di dalam kegiatan MGMP. Terus bisa memanfaatkan PMM untuk kegiatan webinar. Jadi ada beberapa hubungan aset-aset tersebut sehingga bisa meningkatkan kualitas guru ya, terus bisa memanfaatkan aset-aset yang ada ya, sehingga pengetahuan guru untuk berinovasi pun lebih luas ya kakak-kakak ya. Oke. Dari sini, dari ketiga situasi ini ya, saya apresiasi peserta ya, kakak-kakak semua yang sudah bisa mengidentifikasi aset-aset ya yang ada di situasi-situasi yang telah disajikan di dalam LMS ini. Nah, kakak-kakak di LMS ini nanti ya tinggal kakak pindahkan saja hasil diskusi kakak ini nanti di LMS. Di situ nanti ada situasi 3, 4, 5
ya. Nanti hasil diskusi ini bisa kakak masukkan langsung ke tugas kakak-kakak ya. Jadi dari pemaparan teman-teman tadi bisa saling share aja lah ya. Sehingga kakak-kakak nanti di tugas di LMS itu tidak bingung lagi. Jadi bisa via WA bisa kita share ya. Nanti tadi yang kelompok 3 tadi sudah mencoba share screen nih tadi ya, sudah bagus kelompok 3 tadi. Nanti kakak juga kalau menjadi fasilitator seperti itu. Nah, mungkin sesudah saya kakak-kakak lah yang akan menggantikan kami ya. Itu. Ini gunanya diseminasi ini ya kakak-kakak ya, sama-sama seperti kami dulu seperti itu ya kakak-kakak. Nanti siapa yang terbaik mungkin akan bisa menjadi fasilitator di kecamatannya masing-masing. Oke kakak-kakak, kita lanjut ya. Oke kakak-kakak ya, untuk hari ini mungkin kita cukup. Silakan tahapan-tahapan di LMS ini kakak isi ya. Terus kakak tinggal ini aja, hasil dari diskusi kita ini pindahkan ke LMS. Nah, ya. Kakak bisa buat dari kolom ini ya. Oke. Pada hari sesi ini ya, saya harap peserta memiliki perspektif pendekatan berbasis ases atau kekuatan atau ABT untuk meningkatkan kualitas pembelajaran yang berpihak kepada peserta didik ya. Jadi dari modul ini kakak-kakak sudah bisa mengidentifikasi aset-aset apa saja yang ada di sekolah dan untuk digunakan sehingga sekolah kita itu lebih berkualitas lagi, sehingga pembelajaran PJOK itu lebih berinovasi lagi dari guru-guru PJOK-nya. Ya, jadi dengan memanfaatkan aset yang ada. Jadi guru PJOK itu jangan mengeluh dengan keadaan atau situasi yang ada di sekolahnya. Jadi kita itu harus penuh kreativitas sebagai guru olahraga itu. Guru olahraga itu dikenal dengan kaya modifikasi kakak-kakak ya. Terus mampu berhubungan dengan orang-orang yang berada di dalam sekolah maupun di luar sekolah. Kita dituntut ya sebagai guru PJOK itu mampu menjalin hubungan dengan masyarakat di dalam sekolah maupun masyarakat di luar sekolah. Oke kakak-kakak ya. Ada yang ditanyakan dari modul hari ini dan untuk pengisian LMS, kakak-kakak? Apa kita bungkus hari ini? Bungkus. Siapa yang bisa ice breaking untuk mencernihkan pikiran sedikit? Siapa yang berani melakukan ice breaking? Pak Marjuki sering ice breaking, Bu. Pak Edo. Oke, saya minta satu orang yang saya random ya. Oke.
Coba Kak Ajeng. Sebelum kita akhiri, saya minta ice breaking dulu. Breaking apa Bu ya? Kak, ini aja tangan ke atas. oke, kita ikuti kakak-kakak. Mana ini? Ya, tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, ikan tapi Iya. Oke, kita kasih aplaus buat Kak Ajeng ya. Kasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow. Yuk kita ulangi lagi ya. Kita kasih Wow, W, keren. kasih O, kasih W. Wow, keren. Ya. Oke kakak-kakak ya. Hari ini kita sudah mendiskusikan tentang modul 1.2. Ya, saya harap modul kali ini ya bisa membuat kakak-kakak mengerti tentang ABT ya, dan apa yang harus dilakukan di dalam ABT tersebut ya kakak ya. Oke, kalau ada tidak pertanyaan? Tidak ada Kak? Kalau tidak ada kita bungkus aja ya Kak ya. Ya Bu. Bungkus. Ya, Kak. Oke ya, cukup dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Jaya. Kita ini dulu Kak ya. Kita abaikan dulu Kak ya. Foto dulu. Nah, Pak, Ya, foto. Siap. Kameranya on. Siap kakak-kakak. Ya. Oke. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih kakak-kakak ya. Saya harap kehadirannya terus ya sampai 7 pertemuan kakak-kakak ya. Saya minta tolong sekali yang di Rambang Niru, tolong kasih tahu Pak Mas Yajid kakak ya. Pak Musajid dekat Pak Reja itu, Pak Reja yang tolong kasih tahu Pak. Tolong Pak Reza ya. Ya. Atau Pak dibantu, Toto Pak. satu sekolah Bu. Satu sekolah. Iya Pak Sia Toto satu sekolah. Apa ya Pak diam-diam baik. Kalau satu sekolah mohon dikasih info kayak kasihan Pak Musyajid ini. Dia tuh ini gimana ya, nanti saya kasih tahu. Ya. Ya ada yang menyambut. Saya tolong Kak Reja ya. Iya siap Bu. Oke. Kak Ya. Toto. Oke. Boleh kita lip kakak-kakak. Oke. Sudah. Kembali. See you next time. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.